إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai hampir ayat ke-100, bahwasanya turunnya ayat-ayat tersebut mengenai kaum Yahudi dan juga kaum munafikin yang bersama mereka, apakah munafikin Arab ataupun munafikin dari kalangan Yahudi. Kemarin sudah dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah sampai pada kalimat ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, bahwa mereka membeli kesesatan dengan hidayah, yakni lebih memilih kesesatan dan mereka mengorbankan hidayah bimbingan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa mereka juga dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat berikutnya. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, bahwa permisalan mereka seperti permisalan orang yang menyalakan api, dan kemudian ketika sudah mulai menyala Allah cabut cahayanya dan Allah jadikan mereka di dalam kegelapan. Maka dikatakan mereka summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali. Buta dari kebenaran, bisu tidak bisa menyatakan kebenaran, tuli tidak bisa mendengarkan kebenaran, dan la yarji'un tidak akan bisa kembali kepada kebenaran. Atau dipermisalkan pula oleh Allah kasayyibin, atau seperti sayyibin minas sama, seperti tuangan air dari langit, hujan yang fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, yang biasanya mengiringi hujan itu ada gelap, ada petir, ada kilat. Kata Allah, mereka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka, yakni karena takut mati, hadaral maut. Demikian pula mereka ketika disampaikan hidayah, sampaikan petunjuk, tentunya yang namanya bimbingan hidayah atau jalan hidayah memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat. Karena mereka khawatir kalau mereka mengikuti dakwah Rasulullah SAW, mereka tidak akan dihormati lagi, mereka tidak akan dijadikan tokoh lagi, atau kekhawatiran mereka dengan sekian macam kekhawatiran, akhirnya mereka justru takut dengan keislaman, bukan justru senang mendapatkan bimbingan hidayah, tapi mereka justru ketakutan. Ini keadaan mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang munafikin bersama mereka.
Dikatakan yakadul barqu ikhtafa absarahum, hampir-hampir cahaya kilat tadi menghilangkan pandangan mereka karena dahsyatnya. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, dan mereka itu seakan-akan orang yang berjalan menunggu cahaya kilat. Kalau ada cahaya mereka berjalan, ketika hilang cahayanya mereka berhenti. Bisa dibayangkan bagaimana mereka berjalan kalau hanya menunggu cahaya kilat. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah kehendaki Allah bisa mencabut pendengaran mereka dan mencabut penglihatan mereka. Yani karena kekufuran mereka, penentangan mereka terhadap al-haq, Allah bisa menjadikan mereka buta dan menjadikan mereka tuli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Kemudian dibacakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada seluruh manusia, dari kalangan munafikin maupun dari kalangan kufar Yahudi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai bangunan, yang menurunkan dari langit air, yang dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Allah keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun. Dan sudah dibahas kemarin bahwa dikatakan oleh Allah kepada mereka kaum Yahudi dan munafikin, jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, karena mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahbarahum wa ruhbanahum, sebagai arbaban min dunillah, sebagai rabb selain Allah. Mereka menganggap yang berhak membuat syariat, menentukan halal dan haram adalah mereka, para pendetanya. Sehingga Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian dalam keadaan tahu. Kemudian Allah menantang, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu, ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka silahkan fa'tu bi suratin min mithlih, datangkanlah surat yang seperti Al-Quran, satu surat saja. Wad'u syuhada'akum, dan silakan panggil pendukung-pendukung kalian, siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah, silahkan. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian tidak bisa dan memang kalian tidak akan bisa, kata Allah, maka berarti jelaslah kebenaran dan jelaslah kebatilan, bahwa kalian di atas kebatilan, bahwa Rasul di atas kebenaran. Fattaqun nar, maka hati-hatilah dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Terakhir kita bahas kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat-ayat berikutnya agar Yahudi memegang perjanjian atas mereka, memegang perjanjian yang sudah dipersaksikan atas mereka. Dua perjanjian. Perjanjian yang pertama dulu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan rafa'na fawqakumut tur, diangkat bukit Tur Sina di atas mereka, dipersaksikan, diperjanjikan agar mereka tidak menyelisihi syariat hukum yang sudah digariskan oleh Allah dan Musa alaihissalam. Yang kedua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu wathiqah, yang sudah diperjanjikan bersama agar saling menjaga, tidak saling mengganggu. Yang ternyata kedua-duanya dilanggar, yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Kata Allah, kalau kalian menepati janji-janji kalian kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan menepati janjiku atas kalian. Yani kalau kalian menunaikan janji kalian kepada Allah di masa Nabi Musa maupun di masa Nabi Muhammad SAW, maka niscaya Allah akan berikan pada kalian janji-janji yang Allah sudah janjikan atas kalian. Kalau kalian membenarkan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti agamanya, maka Allah akan berikan janji Allah atas kalian, yaitu menggugurkan al-aghlal atas kalian. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atas mereka bahwa Allah akan menggugurkan apa-apa yang berat bagi kalian, hukum-hukum yang berat bagi kalian.
Beberapa hukum-hukum atas Bani Israel, atas Yahudi, itu Allah tentukan karena mereka sendiri. Allah tentukan karena mereka sendiri yang minta, dan itu memberatkan mereka. Allah biarkan sebagai balasan buat mereka. Tidak ada makanan binatang yang haram illa ma harrama Israilu ala nafsih. Tidak diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh mereka sendiri atas diri mereka sendiri. Demikian pula rahbaniyah. Rahbaniyatan nibtada'uha. Rahbaniyah, kependetaan, tidak boleh nikah, tidak boleh makan daging, tidak boleh ini, tidak boleh. Itu juga mereka yang bikin sendiri. Maka tabnaha alaihim, kata Allah. Kami gak pernah perintahkan atas mereka, tapi mereka sendiri yang mau, maka Allah tentukan kalau begitu hukum buat kalian seperti itu. Ikhwanina a'azakumullah. Nanti kata Allah akan datang seorang nabi yang akan meringankan hukum-hukum atas kalian dan menggugurkan al-aghlal. Al-aghlal itu belenggu-belenggu atas kalian. Allati kanat fi a'naqihim, yang tadinya belenggu-belenggu itu ada di leher-leher mereka, di tangan-tangan mereka, di kaki-kaki mereka, karena dosa-dosa mereka. Sehingga Allah tentukan hukum-hukum yang berat. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri-diri kalian. Termasuk hukum yang berat atas Bani Israel. Cara taubatnya adalah mereka saling bunuh. Bagaimana kalau dalam syariat Islam kita diperintahkan dengan cara taubat membunuh diri kita sendiri? Apakah bukan berat? Wallah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan pada kami hukum-hukum yang kami tidak mampu memikulnya. Sampai Bani Israel diam. Tidak ada yang berani bergerak dan tidak ada yang berani berbicara. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, kata Musa alaihi salam pada mereka. Taubatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian sendiri. Masih diam. Diperintahkan lagi, diulangi lagi sampai 3 kali oleh Musa alaihi salam. Mereka masih bingung, masih pandang-pandangan sesama mereka. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Allah jadikan redup gelap sehingga satu orang tidak bisa melihat siapa yang di sebelahnya. Karena maknanya waqtulu anfusakum bukan hanya bunuh diri, tapi maknanya saling bunuhlah kalian, begitu. Maka dibikin oleh Allah Ta'ala redup cahayanya, kemudian semakin mendung sehingga mereka tidak tahu di siapa sebelah mereka. Maka diperintahkan lagi, fatubu ila ba'ikum faqtulu anfusakum, bertobatlah kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mulailah mereka saling membunuh sesama mereka dan mereka tidak tahu siapa yang dibunuhnya, apanya saudaranya, apa kakaknya, apa adiknya, apa siapapun. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan cukup, sudah diterima taubat kalian, kemudian terang kembali. Tidak semuanya terbunuh, tetapi mereka sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Dan apalagi dilarang pula sekian banyak masalah, termasuk syuhumaha, lemak-lemak semua binatang tidak boleh. Nggak boleh dimakan. Sekian banyak belenggu-belenggu atas mereka karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah menjanjikan akan Allah gugurkan nanti dengan datangnya seorang Rasul yang terakhir. Wa iyaya farhabun, maka kepada akulah hendaklah kalian takut, kata Allah. An unzila bikum ma anzaltu biman kana qablakum, yakni takutlah kepadaku, jangan sampai aku menimpakan atas kalian apa-apa yang pernah aku timpakan kepada orang-orang sebelum kalian, atau seperti nenek moyang kalian, atau seperti mereka-mereka dari bapak-bapak kalian dulu. Takutlah. Bencana apa yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka, kepada kaum Ad, kaum Thamud, kepada kaumnya Nabi Nuh, kepada kaum Madian. Allah sudah mencontohkan azab berbagai macam bentuk azab kepada mereka. Dan termasuk Allah pernah menimpakan azab kepada nenek moyang mereka sendiri, nenek moyang Yahudi. Allah timpakan pada mereka dengan masakh, musikha, dikutuk menjadi kera dan babi. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Tidak ada satu bangsa, satu kaum yang dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi kecuali Bani Israel, kecuali Yahud.
Maka fa iyaya farhabun, kata Allah, kepadakulah hendaklah kalian takut. Takut jangan sampai kalian ditimpa azab dengan azab yang pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Minan niqmat, dari azab-azab allati qad araftum minal masakh, yang kalian sudah ketahui, di antaranya al-masakh wa ghairahu, dan lain-lainnya. Al-masakh dirubah bentuknya menjadi monyet dan babi. Allah katakan selanjutnya masih dalam surat Al-Baqarah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yang membenarkan apa yang ada pada Yahudi dari kitab Taurat. Wa la takunu awwala kafirin bih, dan jangan kalian jadi orang yang pertama kafir kepadanya. Wa indakum minal ilmi fihi ma laysa 'inda ghairikum. Maknanya bahwa kalian wahai Yahudi memiliki ilmu sesuatu yang orang lain tidak mengetahui. Kalian bangsa yang mengetahui sesuatu yang orang-orang lain tidak mengetahui. Maka semestinya kalian yang lebih dulu masuk Islam, karena kalian sudah mendengar tentang Nabi, sudah mendengar tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, sudah mendengar semuanya. Maka hendaklah kalian lebih dulu beriman. Jangan justru kalian yang menjadi orang yang pertama kafir, pertama menentang. Wa iyaya fattaqun, maka kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat selanjutnya yang masih Allah katakan kepada mereka, wa la talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Ini kerjaannya Yahudi, mencampur kebaikan dengan kejelekan, mencampur hak dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kalian tutupi kebenaran padahal kalian tahu. Dua-duanya adalah kebiasaan Yahudi. Maka Allah larang orang-orang Yahudi tadi, jangan kalian melakukan kebiasaan itu. Satu, mencampur adukan antara hak dengan batil. Yang kedua, menutup kebenaran padahal mereka tahu. Aila taktumu ma 'indakum minal ma'rifati bi rasuli, kata Ibnu Ishaq rahimahullah. Makna ayat ini adalah jangan kalian tutup-tutupi apa yang ada pada kalian dari ilmu tentang Rasul yang aku utus ini. Jangan kalian tutup-tutupi berita tentang Rasulullah SAW yang diutus di akhir zaman, atau khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jangan kalian tutup-tutupi. Kalian sudah tahu dan kalian sudah mengerti, tetapi kalian menutupi ilmu tersebut dan menyembunyikannya. Kata Allah, wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan tutupi kebenaran dalam keadaan kalian tahu. Wa bima jaa bihi, dan kalian juga sudah tahu tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tauhid. Tetapi mereka menyembunyikannya dan mereka mencampur adukannya dengan kebatilan. Wa antum tajiduna 'indakum fima ta'lamuna minal kitab, dan kalian dapati pada diri dari kalian ilmunya. Kalian sudah dapati, sudah pelajari dari kitab-kitab kalian yang ada di tangan-tangan kalian. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kata Allah selanjutnya, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Gambaran orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya khususnya ahbarahum wa ruhbanahum, adalah tokoh-tokoh pembimbing masyarakat. yakni mereka itu dai-dai, ustadz-ustadz. Yakni mereka-mereka yang biasa ceramah, menasehati, yang biasa memimpin manusia agar mengikuti kebenaran. Itu keadaan orang Yahudi. Tetapi ketika datang kebenaran yang mereka sudah ketahui, mereka nggak mau ikut. Maka semestinya mereka menasehati diri mereka sendiri. Kenapa kalian menasehati orang lain, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa antum, dalam keadaan kalian tansawna anfusakum, kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian itu tidak mikir? Harusnya kalau dia membimbing manusia dengan kebaikan, menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang untuk beribadah, menyuruh orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, semestinya mereka juga berpikir,
harusnya mereka menyuruh diri mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya yang terakhir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beritanya sudah ada dalam kitab-kitab mereka, yang beritanya sudah ada dalam Taurat mereka yang mereka pegang. Kenapa mereka tidak memerintahkan diri mereka sendiri untuk berbuat baik? Mereka memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Ayatan haunan nas anil kufri, yakni apakah kalian melarang manusia untuk berbuat kekafiran, mengingkari kenabian, yakni terhadap Nabi Musa, wal ahdi minat Taurat, kalian melarang orang untuk jangan mengingkari Taurat, jangan menentang Taurat dan Injil. Wa tatrukuna anfusakum, tetapi kalian tidak menasehati diri kalian sendiri. Kenapa kalian menentang Taurat kalian sendiri? Kenapa kalian menentang Injil kalian sendiri? Kenapa kalian menentang kitab-kitab kalian sendiri? Melarang orang lain untuk menentang kitab Taurat, tetapi kalian sendiri menentang kitab Taurat kalian. Yaitu ayat yang memberitakan tentang Nabi yang akan datang. Yang ditentang oleh para tokoh-tokoh pendeta tadi adalah ayat-ayat yang memberitakan tentang Rasul yang terakhir dan sifat-sifatnya. Sehingga mereka ketika melihat, mereka tahu betul ini yang diberitakan dalam Taurat. Ditanya, ahuwa huwa? Na'am huwa huwa. Na'am wallahi. Benar demi Allah, itu yang dimaksud dalam Taurat. Persis seperti digambarkan. Tetapi ketika ditanya, kalau begitu engkau akan mengikrarkan, akan mengikutinya? Tidak. Aku akan memusuhinya selama aku hidup. Kata seorang Yahudi, Huyai ibn Akhtab, al-kafir, al-yahud. Lihat, berarti mereka tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Berarti kalian menyuruh orang lain berbuat baik untuk mengikuti Taurat, tapi kalian sendiri tidak mengikuti Taurat. Wa antum takfuruna bima fiha min ahdi ilaikum. Kalian sendiri mengingkari apa yang sudah kalian janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membenarkan Rasul yang akan datang. Wa tanquduna mitsaqi, dan kalian telah membatalkan perjanjian kalian terhadapku. Wa tajhaduna ma ta'lamuna min kitabi, dan kalian menentang apa yang kalian sudah ketahui dari kitab-kitabku, kata Allah. Seakan-akan Allah mengatakan begitu. Apakah kalian melupakan diri kalian? Ini apakah kalian justru menentang apa yang kalian ketahui dari kitab yang aku turunkan pada kalian? Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal? Ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah memberitakan tentang apa yang pernah Allah berikan pada Yahudi dan apa yang Allah pernah timpakan pada Yahudi. Dikatakan di sini wa'addada 'alaihim ahdatsahum, maka Allah pun menyebutkan satu persatu, addada 'alaihim ahdatsahum, menceritakan apa yang terjadi pada Yahudi satu persatu. Dan ini khonibina azakumullah, sesungguhnya sudah bukti nyata kerasulan Nabi Muhammad SAW di hadapan mereka. Kenapa bukti nyata? Kenapa dikatakan tanda kenabian dan bukti kenabian? Karena Rasulullah SAW ummi, tidak membaca, tidak menulis, alaihi salatu wassalam. Tetapi beliau bisa menceritakan tentang apa yang terjadi pada Yahudi dengan detail satu persatu, kejadian demi kejadian. Di dalam Al-Quran yang dibacakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, di dalam ayat-ayat yang turun dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan kepada Yahudi, maka pasti orang-orang Yahudi pasti akan berpikir dalam hati mereka, tahu dari mana orang ini? Pasti dia akan bertanya begitu. Tahu dari mana orang ini? Padahal sejak lahir sampai dia berumur 40 tahun nggak pernah belajar sama satu pendeta pun. Kalau pernah belajar dengan mereka, mereka akan tahu. Oh, itu karena ngaji sama si fulan sehingga tahu cerita-cerita itu. Nabi Muhammad SAW tidak membaca kitab-kitab dan tidak pernah belajar dari pendeta manapun, tidak pernah berguru kepada yang mereka kenal dari pendeta-pendeta, tidak. Tetapi tiba-tiba membacakan wahyu dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan satu persatu tentang kisah Yahudi. Ya, ini nenek moyang kalian tuh begini, satu persatu. Addada, disebutkan satu persatu apa yang terjadi pada Yahudi. Fadzakara lahum al-ijl, diceritakan tentang kisah ijl, kisah sapi. Wa ma sana'u fihi wa taubatuhu alaihi wa iqalatihi iyahum thumma qawluhum arinallah jahratan, dikisahkan tentang masalah sapi yang ketika Musa pergi menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina dan dibiarkan mereka bersama Harun, tiba-tiba mereka membuat seekor sapi
Dan kemudian mereka menganggap hada ilahu Musa fanasi. Dikatakan oleh Samiri bahwa ini Tuhannya Musa. Tahu kamu Tuhannya Musa? Ini Tuhannya Musa. Sapi, ijl, lahu khuwar, yang memiliki suara-suara aneh. Maka mereka heran-heran. Dikatakan hada ilahu Musa, percaya. Itu Yahudi. Imannya itu dangkal, mudah terfitnah. Sampai ketika Musa kembali, Musa marah dan kemudian dibakar sapinya. Lihat apa yang kalian sembah, yang kalian anggap sebagai Tuhan, sungguh lanuharriqannahu, aku akan bakar dia dan kami akan masukkan ke dalam lautan. Setelah dibakar masukkan ke dalam air, dalam lautan. Itu kejadian diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Orang Yahudi dalam keadaan berzikir, dari mana dia tahu kisah itu? Sampai Musa mengatakan kepada Bani Israel, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian memang orang-orang bodoh yang menampar muka mereka sendiri, menampar muka-muka orang Yahudi. Orang Yahudinya nggak akan memberitakan berita-berita begitu, disembunyikan. Mereka tahu, tapi mereka sembunyikan. Ini kalau saya sampaikan, mereka akan mencerca nenek moyang kami. Sampai mereka Yahudi menyatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala, wahai Musa. Kata Musa, innakum qaumun tajhalun, memang kalian orang yang bodoh. Dikisahkan pula setelah itu ucapan Yahudi lagi, ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, arinallaha jahratan, wahai Musa, coba perlihatkan kepada kami Tuhanmu dengan nyata di depan kami, biar kami bisa lihat Tuhan kami kayak apa. Lihat, sudah mengatakan sapi sebagai Tuhannya Musa, habis itu minta Tuhan, minta berhala, habis itu minta diperlihatkan Tuhan, coba perlihatkan kepada kami Allah seperti apa, biar kami jelas, biar kami lihat. Fa'akhadathum as-sa'iqah, maka diadab oleh Allah dengan petir yang menyambar, dengan sa'iqah atas mereka, sehingga mereka tersungkur, mati mereka. Tetapi kemudian fa'ahyahum, Allah hidupkan lagi mereka. Masih dimaafkan oleh Allah, masih dihidupkan lagi, diberi kesempatan oleh Allah SWT agar mereka mau taubat. Dasar Yahudi, mereka justru tidak bertaubat, membuat perkara baru lagi. Setelah akhadas sa'iqah iyahum inda dzalika ligharratihim, setelah mereka disambar oleh petir, thumma ihya'ahum iyahum, kemudian Allah bangkitkan lagi mereka ba'da mautihim, setelah mati mereka. Umat mana yang pernah diadab sampai mati kemudian dihidupkan lagi selain Bani Israil? Ada? Ini khonibin a'azakumullah, subhanallah, mereka Allah berikan keistimewaan dan Allah berikan kesempatan. Wa tadlilihi alaihimul ghamam wa dhallalna alaihimul ghamam, kata Allah, dan kami beri naungan di atas mereka awan supaya mereka enggak kepanasan. Masya Allah, ini umat yang dimanja oleh Allah Ta'ala. Wa inzalahu alaihimul manna wa salwa, di samping awan yang menaungi mereka supaya enggak kepanasan, Allah berikan manna wa salwa. Manna wa salwa disebutkan di sini oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Al-man itu syai'un kana yasqut fis sahar. Manna adalah sesuatu yang biasa turun waktu itu, Allah takdirkan di waktu sahar. Waktu sahar itu sepertiga malam terakhir. Dan kemudian dia seperti embun, ada di daun-daun pepohonan atau di batu-batu, ada di bukit-bukit dan semuanya. Mislal asali, seperti madu, rasanya manis. Fayashrabunahu wa ya'kulunahu, maka mereka meminumnya dan memakannya. Itu man. Sedangkan salwa disebutkan oleh Ibnu Hisham adalah tayr, daging burung. Wahidatuha salwah. Yuqal innaha as-summana wa yuqalu lil asali aidan as-salwa. Berarti mereka diberi oleh Allah Taala makanan istimewa, yaitu yang seperti madu tadi dan daging burung. Apakah mereka bersyukur? Mereka justru menyatakan kami butuh yang selain itu. Dikisahkan pula oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah juga. Allah perintahkan pada mereka, udkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, masuklah ke pintu negeri tersebut dalam keadaan sujud
Dan ucapkanlah hittatun, dan ucapkanlah hittah. Hittah itu maknanya ampunilah kami. Disuruh sujud dan disuruh untuk mengucapkan ampunilah kami. Tiba-tiba mereka berkata bukan seperti apa yang diperintahkan. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Mereka mengganti kalimat yang diperintahkan kepada mereka dengan kalimat lain. Disuruh hittah, mereka bilang hintah. Hintah itu gandum. Ini yang namanya Allah-Allah, memperolahkan Nabi Musa. Disuruh sujud, dia merangkak. Ya, ini masuk dalam keadaan tunduk pada Allah Ta'ala, tetapi mereka justru merangkak. Katanya ini saja yang kami lakukan. Ada perbuatan-perbuatan Yahudi yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah dan dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi dalam keadaan tidak bisa mengingkari bahwa ini pasti wahyu dari Allah. Mereka tidak bisa mengingkari kalau ini benar-benar wahyu dari Allah, karena tidak mungkin Rasulullah SAW menceritakan sesuatu persis seperti apa yang mereka ketahui dalam keadaan Rasulullah SAW tidak pernah membaca kitab mereka, tidak pernah belajar dari mereka, tidak pernah berguru kepada pendeta-pendeta mereka. Muslimin yang saya hormati, harusnya mereka segera masuk Islam karena hati mereka yakin. Tetapi sebagaimana yang sering kita baca, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin ini benar. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin ini pasti dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ini sungguh aneh. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Berkata lagi Ibnu Ishaq rahimahullah, wa kana min tabdilihim, dan diantara tabdilnya mereka merubah-rubah kalimat sebagaimana dikisahkan oleh Salih ibn Kaisan dari Salih maula At-Taw'amah binti Umayyah ibn Khalaf dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dari orang-orang yang kami tidak tuduh mereka dari Ibnu Abbas menceritakan dari Rasulullah SAW bahwasanya dakhalul babal ladzi umiru an yadkhulu minhu sujjada. Orang-orang Yahudi tadi masuk dari pintu yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk masuk dalam keadaan sujud. Maka tiba-tiba mereka masuk yazhafun, merangkak. Wa huwa yaqulun, kemudian mereka mengucapkan, bukan mengucapkan hittah, tapi mengucapkan hintah, yakni syair, gandum. Masih banyak kisah-kisah lagi dalam surat Al-Baqarah yang menceritakan tentang Yahudi. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.